telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian, sadar atau tidak, dunia kita sedang berubah. Di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya memberikan coaching and training program untuk X Factor Indonesia, Rising Star, Indonesian Idol, The Voice. KDI mempersiapkan setiap Miss Indonesia tampil di Miss World, membantu persiapan pencapaian medali emas bagi atlet PON, atlet Asian Games, dan juga melatih beberapa pemimpin politik serta pejabat daerah berfokus pada life-changing program. Secara rutin mengadakan public seminar dengan berbagai topik. In-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, business gathering, public speaking program, train for trainer. Mengisi di acara-acara radio dan program TV. Menjadi penulis untuk 4 buku bestseller. Amazing sekali. Sungguh luar biasa. He does his training from the heart, and that is most important. Banyak ilmunya, teorinya juga bagus. Karena saya udah ngerasain sendiri manfaatnya. Jadi kalau Anda ingin mencari achievement motivator, tidak ada yang lain. Pastikan Anda hubungi Pak Haryanto Kandani. Beliau adalah seorang personal coach, business owner, founder of Next Level Training and Motivation. Let's welcome Haryanto Kandani. Baik, terima kasih banyak Yusana Family. Seperti janji saya tadi, di sebelah saya udah seorang tamu untuk Anda dihadirkan karena beliau tadi kan dengarnya 4 ya buku bestseller, sekarang udah 5 dan menjadi motivator dan juga banyak sekali ilmunya tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu marketing karena beliau adalah seorang coach untuk leadership juga. Kita sambut Coach Har. Selamat malam Coach. Selamat malam Mbak. Sehat amat sih. Sehat banget ya. Ini kalau ke laki kan saya boleh nanya usianya berapa Coach? 40 tahun. 40 tahun? Yes. Wajah kayak 20 tahun pasti pakai Yes. Yusana nih. Yes, ya saya konsumsi di sana juga. Pantes licin, luar biasa. Coach, Wow. kasih ilmu buat kami ya. Yes, pasti. Silakan Oke. Coach. Wow, selamat malam Yusana Family dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda ada di berbagai kota dan saya yakin ini
malam yang luar biasa untuk menginspirasi Anda punya pencapaian yang lebih baik. Sebelumnya saya mau bertanya, siapa di antara Anda yang mau lebih sukses, lebih meningkat, punya pencapaian yang luar biasa? Bisa penuhi kolom chat ya dengan kata saya, yes, siap ya. Walaupun saya tidak bisa mendengar suara Anda, tapi saya bisa merasakan spirit Anda dimanapun Anda berada. Are you ready? Oke, nah kita langsung saja ya. Kalau Anda mau mengenal Coach Haryanto Kandhani lebih, Anda boleh follow Instagram @haryantokandhani. Karena banyak sekali video, motivasi, inspirasi untuk pencapaian Anda lebih baik. Saya langsung saja ya, ada sebuah gambar di layar, sebuah gambar terowongan. Inilah keadaan kita saat ini. Banyak orang bertanya-tanya, kapan akhir dari pandemi ini? Kapan kita keluar dari terowongan ini? Kapan semuanya bisa berjalan seperti dulu lagi, kondisi normal? Tetapi saya mau mengajak dan menginspirasi Yusana Family, daripada kita menantikan kapan kita keluar dari terowongan ini, pandemi dan krisis ini, jauh lebih baik hari ini kita berpikir bahwa selama di pandemi ini, selama di terowongan ini, selama COVID-19 ini belum berakhir, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita persiapkan? Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita siap keluar sebagai pemenang ya. Jadi selalu ketika sebuah krisis terjadi, sebuah terowongan kita masuk, ada dua macam orang, yang keluar sebagai pemenang atau yang keluar dalam kondisi terpuruk. Tentu doa dan harapan saya dan kita semua, kita keluar sebagai pemenang. Siapa yang mau keluar sebagai pemenang? Penuhi kolom chat dengan kata saya atau pemenang, I'm a winner. Yes? Oke. Nah, saya mau membagikan kepada Anda semuanya. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan ketika badai kehidupan menghantam kita. Ketika badai ekonomi, badai resesi, badai kesehatan. Yang pertama, kita harus bisa accept, menerima kenyataan. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya atau tidak, dunia kita sudah berubah. Teknologi berubah, informasi berubah. Kebijakan politik berubah, perilaku konsumen berubah, gaya berbisnis berubah, bahkan gaya kita untuk bisa acara event berubah sekarang lewat Zoom ya. Wow, keren banget Yusana Family men-setting acara ini sangat-sangat all out ya. Saya dari tadi sudah standby dan saya melihat acara ini benar-benar dipersiapkan, well prepared oleh Yusana Family, oleh Yusana tentunya buat Yusana Family semuanya. Wow, dan kita belajar menerima kenyataan bahwa situasi kita sudah berbeda saat ini. Oleh karena itu, banyak orang-orang seringkali nggak bisa menerima kenyataan. Merasa, aduh kok susah ya bisnis sekarang, ya mau prospek orangnya nggak mau ketemu. Aduh kok sekarang kita berdagang aja sepi ya. Bahkan banyak yang susah menerima kenyataan, ada PHK terjadi, ya, ada kelesuan ekonomi terjadi, dan itu juga yang kami alami di bulan Maret. Kami punya beberapa unit bisnis juga mengalami tantangan ya. Tetapi apa yang saya lakukan? Yang kedua, kita harus bisa adapt, kita harus bisa menyesuaikan diri. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kenyataan sudah terjadi. Kita harus bisa menerima untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, orang-orang yang bisa menyesuaikan dirilah ini yang bisa bertahan, dan yang terjadi berikutnya adalah terjadi accelerate. Kita bisa mengakselerasi kesuksesan kita. Jadi saya mau mengajak Yusana Family, ayo kita menyesuaikan diri. Cara kita berbisnis sudah beda, cara kita prospek mungkin berbeda, cara kita mungkin meeting berbeda, cara kita bekerja juga harus berbeda. Itu yang membuat bisa terjadi percepatan di dalam pencapaian income, ya, keuangan, karir, dan juga di dalam bisnis Anda. Nah, sementara banyak orang di luar sana akhirnya terjebak dengan kebiasaan 5N. Tahu 5N? Ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip, nggak membuat keadaan kita lebih baik, ya. Jadi kita harus bisa selalu punya kualitas yang berbeda dibanding yang lainnya. Saya mau tunjukkan kepada Anda, ini data-data yang saya dapatkan. Lihat, infeksi virus corona picu gelombang PHK di Indonesia. Sangat-sangat memprihatinkan ya. Bahkan kita lihat lagi, ekonomi terkoyak corona. Pilot pesawat banting setir jadi sopir ojol. Ya, ada satu tayangan yang saya lihat dari Australia, ya, dari Australia, pilot Airbus sekarang jadi sopir bus. Wow, sangat menantang ya. Tentunya
itu sangat memprihatinkan. Kita lihat lagi, ya, masuk resesi, Indonesia berpotensi cetak orang miskin baru hingga gelombang PHK massal. Saya berharap ini tidak terjadi, bahkan harusnya beritanya seperti ini, ya. Yusana mencetak orang-orang kaya baru. Katakan amin, katakan yes, ya. Jadi saya percaya di tengah-tengah resesi ini biar Yusana hadir untuk bisa mencetak orang-orang kaya baru, orang-orang yang menemukan peluang baru dan punya penghasilan yang barunya tentunya, ya. Nah, ini menarik sekali juga, H&M bakal tutup 250 gerai. Ini semua bukan dari saya, semua ada sumber beritanya dan ini dari CNN, ya. Satu lagi, menurut Anda, ya, jangan kaget katanya. Ini 3 prediksi kapan pandemi berakhir di Indonesia. Kalau menurut Anda kapan? Ya, kita bisa berprediksi, ya. Ada yang bilang, coach, aduh kalau bisa Desember ini udah selesai. Ya, saya juga mau seperti itu, ya. Tapi kalau kita bisa berbicara realistis, menurut saya tidak semudah itu untuk Desember dan awal tahun. Ya, walaupun salah satu menteri mengatakan bahwa sudah boleh aktif sekolah, ya, awal tahun, ya. Anak saya udah happy. Wah, kalau bisa udah sekolah lagi. Saya bilang, ayo kita lihat, kayaknya nggak secepat itu. Paling cepat juga 6 bulan, 1 semester lagi. Tapi beberapa pakar ekonom, beberapa pengusaha, beberapa orang-orang yang bisa melihat ke depan dengan realistis, ada yang berkata 2021 akhir untuk bisa normal. Sebagian lagi mengatakan 2022 akhir. Yang paling cepat saya dengar ada yang bilang 2021 pertengahan. Maksudnya apa, coach, bahas ini? Artinya apa? Seberapa panjang, ya, pandemi ini, seberapa menantang, yang kita harus lakukan adalah persiapkan diri kita. What if? Bagaimana jika ini sampai 1-2 tahun? Apakah kita siap secara bisnis kita? Apakah kita siap secara mungkin keuangan kita? Apakah kita siap secara apa yang sudah kita kerjakan? Oleh karena itu, hari ini coach mau berbagi kepada teman-teman semuanya, ya. Kita tidak dapat hidup dengan standar yang kemarin, sementara mengharapkan hasil yang luar biasa sekarang. Nah, inilah banyak problem terjadi. Targetnya makin naik, ya, impiannya makin besar, tetapi, ya, standarnya standar yang lama. Hei, zaman sudah berubah, situasi sudah berubah. Berarti kita nggak bisa pakai cara-cara lama saja, pendekatan lama, ya. Contoh, ada banyak orang yang kewalahan ketika terjadi pandemi ini, ya, dari bisnis konvensional kepada digital marketing, ya. Saya 7 bulan, 8 bulan terakhir ini banyak sekali melatih berbagai sales, marketing, ya, teman-teman network marketer untuk bisa siap dengan era digital marketing. Itu yang sudah kami persiapkan bertahun-tahun. Makanya ketika kami terbiasa dengan platform tersebut, kami bisa punya pencapaian yang luar biasa. Karena shifting dari offline kepada online. Selling secara online, rekrut secara online, branding secara online, ya. Bahkan kita bisa melakukan coaching secara online, bahkan rekrutmen secara online, ya. Bahkan saya menemukan selalu di tengah-tengah krisis ada kreasi, ada peluang baru. Kenapa? Sejak pindah menjadi online, ternyata jangkauannya lebih luas, ya. Yang biasanya orang macet untuk ketemu, ya, sekarang dengan mudah bisa ketemuan, ya, bisa terjangkau di pelosok-pelosok. Dan bahkan acara ini dimungkinkan, ya, mungkin sudah ratusan participants, ya, hadir. Ya, mungkin kalau kita hadirkan di sini di Jakarta mungkin banyak halangan, ya, kendala waktu, transportasi, penginapan. Tapi dengan online semua bisa mengikuti, ya. Bahkan rangkaian acara dari kemarin, hari ini sampai besok. Wow, artinya apa? Kita harus siap dengan standar yang berbeda. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Coba lihat di layar, ya. Nah, siapa rekan-rekan Yusana Family, ya? Bapak Ibu yang saya hormati, siapa di antara Anda orang-orang sibuk? Ayo, ya, taruh di kolom chatting, ya, atau angkat tangan walaupun saya nggak bisa lihat, ya. Siapa di antara Anda merasa sehari-harinya sibuk? Sampai ada yang berkata, aduh 24 jam aja nggak cukup, ya. Banyak yang saya temukan kendalanya mengeluh, aduh waktu, aduh susah atur waktunya. Gimana bisa kembangkan bisnis, urus anak, urus suami, atau mungkin juga, aduh saya sibuk banget nih. Nah,
Ayo, siapa yang sibuk? Ya, taruh di kolom chatting. Wah, beberapa pasti merasa sibuk ya. Coach juga sibuk, Anda sibuk. Tapi ini yang perlu kita ketahui. Sibuk belum tentu ada duitnya. Sibuk belum tentu mencapai target. Sibuk belum tentu closing. Sibuk belum tentu ada jualan. Sibuk belum tentu mendekatkan kita pada impian. Jangan sampai kita cuma P11. Pergi pagi, pulang petang. Pencapaian pas-pasan, pantat pegel-pegel, pala pusing-pusing. Ya. Nah, jadi kalau Anda sibuk, saya sibuk, bagus. Tapi sibuk dengan produktif beda. Ya. Movement dengan achievement itu beda. Jadi jangan cuma sibuk, tapi produktif. Nah, orang yang produktif, ya, itu orang yang mencapai sesuatu. Ada result, ada outcome, ada hasil. Nah, jadi kalau Anda sibuk, saya sibuk, kita harus evaluasi lagi. Sibuk saya menghasilkan nggak? Sibuk saya ini membawa saya mencapai impian saya nggak? Jangan sampai saya cuma sibuk tapi nggak ada hasil. Nah, itu yang tadi saya katakan, dari pagi sampai petang, sampai sore, tapi nggak ada hasil. Nah, makanya untuk itu kita selalu perlu, gak cukup cuma kerja keras. Kita harus kerja ekstra. Kita harus bisa kerja cerdas. Dan tentunya kerja tuntas dan ikhlas ya. Nah, kalau kita lihat gambar di layar ini. Kita lihat gambar di layar ini, gambar apa nih? Gambar mobil ya. Gambar mobil yang sedang menanjak. Ya, boleh coach bertanya? Kalau ada mobil ya, dia tidak digas. Di jalanan tol nih, jalanannya lancar, bebas hambatan, ada mobil tapi nggak digas, jalan nggak? Tentu nggak jalan, padahal jalanannya bebas hambatan. Jadi harus digas baru bisa jalan. Nggak digas, nggak jalan. Sama dengan bisnis. Bisnis kita kalau nggak digas, nggak difokuskan, ya nggak jalan. Omset menurun, ya, tim kita drop gitu ya. Tetapi kalau kita gas, artinya apa? Fokuskan, kita kembangkan tim kita fokuskan penjualan, recruiting, itu bisa berjalan. Nah, itu kondisi normal. Nah, sekarang gambar ini mewakili apa? Kondisi tidak normal. Ini bukan jalan tol sekarang. Ini lagi menanjak. Sama kondisi saat ini, 8 bulan terakhir, lagi pandemi. Ya, jadi bukan lagi digas. Kita harus gaspol. Ayo, katakan sama-sama di kolom chatting, gaspol ya. Artinya benar-benar kita bukan waktunya rebahan lagi. Bukan waktunya santai lagi ya. Benar-benar kita harus upaya berikan yang terbaik untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah pandemi ini. Bahkan punya keuangan yang lebih baik, pencapaian yang lebih baik. Ingat pesan coach apa? Gaspol ya. Artinya apa? Kita benar-benar siap kerja keras, berikan yang terbaik ya, Yusana Family. Oleh karena itu kita masuk ke 5 top element ya. Top element ya, bagaimana being fabulous in new normal era. Nah, jadi coach akan bagi 5 tips simple ya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa untuk menyambut new normal era ini yang sudah berjalan dan siap masuk 2021. Oke? Are you ready? Kalau ready katakan yes di kolom chat. Wow, yes, 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 yes. Ayo, yang ready katakan yes ya. Coach cuma singkat saja, tetapi 5 hal ini bisa menjadi modal Anda menutup tahun dan mempersiapkan tahun yang baru di 2021. Yes, sudah ready saya lihat semuanya ya. Oke, yang pertama yang Anda harus miliki adalah fabulous mindset. Cara berpikir yang luar biasa, yang fabulous ya, yang menakjubkan. Nah, mindset, katakan sama-sama mindset dimanapun Anda berada, katakan sama-sama mindset. Apa itu mindset? Pola pikir. Nah, tahukah Anda, hidup seseorang sangat dipengaruhi pola pikirnya. Ada bahkan sebuah quotes berkata dari Napoleon Hill, kaya dan miskin dimulai dari cara berpikir. Ya, ada mindset negatif, ada mindset positif, ada mindset pemenang, ada mindset pecundang, ada mindset karyawan, ada mindset entrepreneur. Itu semua sangat mempengaruhi keputusan kita, cara hidup kita. Nah, coba nih saya tanya ya, Yusana Family, bahkan semua participants ya, jawab ya. Anda suka pendapatan tetap
atau tetap berpendapatan? Ayo, dengar baik-baik ya. Anda suka pendapatan tetap? Nah, artinya tiap bulan dapat pendapatan pasti, THR pasti, atau tetap berpendapatan. Nah, kalau Anda suka pendapatan tetap, itu mindset employee. Ya, it's okay, bagus ya. Nggak semua orang dipanggil untuk entrepreneur. Tapi kalau Anda berkata, coach, aku suka punya kesempatan tetap berpendapatan. Cocok join di Usana. Ya, cocok join di Usana. Supaya apa? Kita punya kesempatan tetap berpendapatan. Selama Anda bisa tetap selling, recruiting, closing, capai target, ya, building team, Anda punya kesempatan tetap berpendapatan. Itu mindset entrepreneur. Yang satu mencari rasa aman, yang satu mencari freedom. Financial freedom, time freedom, ya. Nah, saya banyak training di perusahaan-perusahaan, ya. Banyak training di perusahaan-perusahaan. Saya ketemu banyak karyawan-karyawan mengeluh loh sekarang. Aduh, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Wih, gimana mau maju karirnya? Belum, Anda tahu nggak penyakit yang ngeri sekarang di dunia kerja bukan cuma COVID-19, bukan cuma virus, ada namanya virus mental. Ya, jadi banyak karyawan datang kerja sudah penyakitan, kudis, kurang disiplin, ginjal, gajinya naik, kerja lamban, ya, asma, asal mengisi absen, paling banyak pucat, masuk kantor udah pucat, tahu pucat, dikit-dikit mau pulang cepat. Nah, di sini nggak ada dong, ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa mindset itu penting sekali. Karena apa? Mindset itu mempengaruhi mentalitas. Karena mentalitasmu menentukan aktivitasmu. Mentalitasmu menentukan kualitasmu. Mentalitasmu menentukan produktivitasmu. Dan ujung-ujungnya produktivitas menentukan profit, ya. Jadi Usana Family, di 2020 ini kita masuk 2021 sebentar lagi dalam hitungan puluhan hari. Waktu terasa cepat berlalu. Ayo sambut new normal era ini dengan mindset yang berbeda. Salah satunya adalah belajar punya mindset yang terbuka dengan opportunity. Ya, jangan tertutup dengan sebuah peluang. Kenapa? Karena peluang yang kita kerjakan bisa jadi uang. Yes, bahkan saya percaya di 3 hari event ini sudah begitu banyak peluang-peluang yang diberikan. Tentunya ya, saya dari tadi mengikuti juga, wow, begitu banyak peluang-peluang untuk kita bisa berhasil bersama Usana. Oke, jadi kita punya mindset. Nah, coba cek mindset apa yang kita miliki saat ini. Silakan lihat di layar. Ada yang pesimis pasif. Jangan ya, kalau kita pesimis pasif pasti kita ketinggalan hidupnya. Ya, pesimis pasif itu seperti apa? Wah, mengeluh, wah berat, waduh gak bisa apa-apa. Dan dia do nothing, gak buat apa-apa. Makanya orang-orang seperti ini akan menyerah dalam hidupnya. Ya, kalau di dalam sebuah bisnis biasanya muntaber. Tahu muntaber? Mundur teratur tanpa berita. Ya, sudah pesimis, pasif gitu ya. Nah, tapi ada lagi pesimis aktif. Dia pesimis, dia rasa berat, dia rasa susah, tapi dia masih mencoba. Lumayan lah ya. Ada peluang dia coba, ada kesempatan dia coba, ada meeting dia coba. Bahkan di Zoom malam ini pun dia akan coba untuk terus mengikuti dengan baik. Walaupun di dalam hati kecil kita, aduh berat, aduh susah jalanin bisnis ini. Aduh hidup itu gimana sih, tapi dia masih aktif. Nah, tapi ada lagi tipe yang kuadran yang ketiga ini. Optimis tapi pasif. Ini gimana coach? Orang kayak begini, optimis pasif. Dia filosofi hidupnya keren banget. Badai pasti berlalu bro. Tenang aja, semua akan baik-baik aja. Sekarang lagi ngapain? Ya santai dulu, masih banyak nih cicilan drama Korea ya. Lagi keren-keren nih Itaewon Class, Startup gitu ya, By Mama ya. Apa tuh lagi ya yang keren itu ya, The War of Marriage ya. Saya bukan penggemar tapi istri saya penggemar drakor ya. Nah oke. Jadi kadang-kadang nangis sendiri malam-malam, nanti ketawa sendiri, ngapain gitu ya. Oh ternyata drama Korea gitu ya. Nah optimis, banyak orang-orang optimis. Ah udahlah, kamu gak jualan, kamu gak jalani bisnis, kamu gak meeting. Udah nanti aja kalau pandemi sudah berakhir. Ya syukur-syukur kalau besok pandemi berakhir. Gimana kalau 1 tahun 2 tahun? Masa 1-2 tahun kita nggak ngapa-ngapain? Nah Usana Family, bagaimana sih sebaiknya sikap kita di new normal era ini supaya kita punya mindset yang fabulous? Anda harus optimis tapi tetap aktif. Ya kita percaya hari esok akan menjadi terang lagi. Habis gelap terbit terang.
Badai pasti berlalu, tapi kalau belum berlalu kita tetap aktif, kita tetap positif, kita tetap agresif. Apapun yang bisa kita kerjakan yang terbaik. Are you ready? Yes? Jadi optimis, aktif, agresif, dan terus positif. Nah yang kedua ya, yang kedua kita harus punya fabulous strategy. Jadi ingat ya, tidak cukup cuma punya mindset. Ya, ada orang modalnya, oh gitu ya coach, yang penting semangat ya. No. Semangat saja tidak cukup. Ya, ingat baik-baik, hidup tidak seindah kata-katanya motivator. Ya benar, even saya motivator. Ya, hidup tidak seindah kata-katanya motivator. Ya, motivasi saja nggak cukup, harus punya strategi. Ya, ingat baik-baik. Banyak orang begini loh, hati-hati loh, sering dengar motivator ya, motivator semangati. Pasti bisa, you can do it, never give up. Hey, motivasi saja nggak cukup kalau nggak ada aksi, halusinasi. Hidup itu kalau mau berprestasi, motivasi tambah aksi, harus dilakukan, ada aksi. Ya jangan cuma semangat aja, semangat pagi, pasti bisa, yes. Tapi nggak buat apa-apa, nggak ada strategi, ya halusinasi. Ya makanya banyak orang frustasi. Ya makanya kalau hidupmu mau berprestasi, punya motivasi, punya aksi. Ya artinya apa? Take action, susun strategi. Ya buat strategi. Ya untuk menjual sedikit dan menjual banyak strateginya berbeda. Untuk mencapai target kecil dan target besar strateginya berbeda. Untuk bangun tim dan tidak bangun tim strateginya berbeda. Ya sama, mau turun berat badan itu butuh strategi. Ya saya berhasil turunkan berat badan saya mungkin kurang lebih hampir 10 kilo. Ya nah kalau Anda, saya nggak sempat siapkan fotonya. Kalau Anda lihat fotonya beda banget. Wah tampangnya tua banget dulu ya. Buncit, gak pernah punya six pack yang ada family pack. Mau lihat six pack saya sekarang? Oh jangan, bayarannya lebih mahal. Ya, itu ada strategi, pola makannya, ya, saya harus bayar harga, ya, minum jus dada ayam gitu, nggak pernah kan? Biasanya kita enaknya jus avocado pakai coklat, Ovomaltine, oh ini jus dada ayam macam-macam diketawain, ya. Tetapi apa? Itu hasil. Saya selalu percaya orang-orang yang berhasil seringkali bukan karena hoki atau beruntung. Mereka buat yang kita tidak buat, mereka yakin yang kita tidak yakin. That's why dia mendapatkan apa yang kita tidak dapatkan. Yes, jadi kita perlu susun strategi, ya, susun strategi untuk mewujudkan. Dan yang ketiga, ya, kita harus punya fabulous energy, ya, butuh energi untuk mencapai sesuatu yang besar, ya. Energi itu apa? Sesuatu inner power, sesuatu kekuatan di dalam diri kita yang meluap-luap sehingga kita punya daya upaya dalam mengerjakan hal-hal besar, ya. Jadi banyak orang energinya habis karena dia tidak bisa kelola moodnya. Ya Anda tahu sejak pandemi ini salah satu problem terbesar, tadi saya baru siaran TV. Ya besok tayang dengan salah satu stasiun TV mengenai tentang toxic people. Dia punya tema begini, kenapa banyak orang gak produktif, ya. Dan salah satu yang ditanyakan oleh hostnya adalah kenapa banyak orang moodnya gak stabil. Saya bilang yes, ya itu yang terjadi 7-8 bulan ini. Banyak orang sejak WFH, working from home, ya, banyak orang terganggu moodnya, ya, mood di dalam suami istri, ya, kadang-kadang konflik terus karena wah lu lagi gitu ya, lihat lagi gitu ya. Anak-anak juga terganggu loh moodnya. Kayak saya punya 2 anak ya, aduh jadi mager gitu di kamar, malas gerak gitu ya, sekolah online. Anda tahu nggak? Siapa ibu-ibu di sini anaknya sekolah online? Boleh taruh di kolom chatting, katakan saya. Saya bisa tahu perasaan Anda ibu-ibu yang anaknya sekolah online. Anda tahu anak-anak itu pengen banget cepat-cepat sekolah offline. Karena apa? Sejak di rumah dia merasa begini. Emaknya lebih galak daripada gurunya di sekolah. Oh yes. Ya, tapi orang tua juga ngalami problem sendiri. Anak-anak daring. Daring itu online ya, dalam jaringan. Orang tuanya darting, darah tinggi. Jadi banyak ya, saya ketemu orang-orang tua gitu ya. Istri saya juga kadang-kadang kesel juga gitu ya. Lagi working from home. Oh nanti ada ini, ada itu gitu ya. Wah itu harus benar-benar kita manage mood kita. Kenapa? Karena mood tidak stabil, energimu terkuras. Ya banyak orang makanya gampang capek ya. Aduh kok udah capek ya, udah. Padahal nggak ngapa-ngapain loh. Karena banyak negativity, banyak hal-hal negatif yang membuat mood kita itu nggak stabil, kita jadi terkuras. Maksudnya apa coach? Pernah lihat gak? Anak kecil tidak pernah capek-capek kayaknya kalau main.
Kita udah capek sendiri loh orang tuanya. Ya kan, aduh kok gak capek-capek main hujan nanti ini nanti itu. Aduh masih ingat waktu anak kita kecil ya kan. Karena apa? Dia punya energi gak habis-habis karena dia punya hal yang menggembirakan. Yang dia excited, yang dia suka apa yang dia kerjakan. Tapi coba deh kita kerjakan sesuatu yang kita gak suka. Sesuatu yang kita gak mood. Segala sesuatunya rasanya gampang lelah, gampang capek. Coach aja nih, lihat ini bagi saya singkat banget nih bicara. Ya kenapa? Saya besok full day training lagi nih ya. Biasanya saya 1 bulan waktu offline bisa penerbangan itu 18 kali ya. Dan saya bisa bicara dari pagi sampai sore lanjut di kota lain. Dan kadang-kadang saya bawa gantian staff saya. Staff satu ikut saya panas dalam. Besok ganti lagi usus buntu pernah yang satu. Saya bilang gimana nih sekalian. Harusnya saya lebih capek nih bicara gitu ya. Tapi kenapa? Karena saya begitu berdiri di panggung. Saya rasa apa? Passionate. Aduh saya rasanya keluar semua energi saya. Justru kalau diam-diam, meriang-meriang rasanya kadang-kadang gitu ya. Kalau lagi lemes-lemes, kayaknya harus dikasih mic. Kalau kasih mic langsung pasti bisa all out. Saya rasa Mbak Shanas juga begitu ya. Mungkin ya tadi saya lihat begitu udah pegang mic langsung beda ya. Nah memang seperti itu, energi itu akan datang dari dalam diri kita. Oleh karena itu, Yusana Family, kelola energi kita supaya kita bisa being fabulous ya. Khususnya masuk 2021. Oke, 2 hal lagi ya. Saya cepat saja. Nah, kita lihat sama-sama. Ini penting sekali. Fabulous health, ya, kesehatan, ya. Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya nggak ada artinya. Ya, jadi benar-benar orang-orang mulai aware tentang kesehatan. Saya dulu cuek banget tentang kesehatan ya. Saya paling jago makan jeroan. Kasih saya soto, semua komponen part dari sapi saya bisa makan. Dari buntutnya, parunya, isonya, kupingnya semua. Wah kalau makan junk food itu yang apa kayak makan yang ayam-ayam yang di luar sana dijual itu. Saya paling suka kulit crispy-nya. Teman-teman buangin saya sini saya tampung. Itu dulu. Sejak itu hidup saya menderita. Saya sering sakit kepala, saya sering vitalitas hidup saya, produktivitas saya terganggu banget sampai saya cek darah saya, bermasalah. Sejak itu saya bangun gaya hidup sehat, ya. Saya olahraga, saya jaga kesehatan, di situ saya tahu ternyata ketika kita punya kesehatan, kita bisa meraih banyak hal dalam hidup kita, ya. Jadi ingat, memang kesehatan bukan segalanya. Tapi kalau kita nggak sehat, segalanya mau uang banyak pun nggak ada artinya. Bahkan saya melihat sejak pandemi ini, orang makin sadar tentang kesehatan. Makanya saya bersyukur Yusana hadir membawa solusi kesehatan. Ya pastikan kalau Anda mau berbisnis, sekarang salah satu bisnis yang lagi booming, bisnis yang berhubungan dengan wellness industry, health industry. Dan saya percaya Yusana hadir di tengah-tengah pandemi ini membawa solusi yang luar biasa. Ya, benar. Banyak bisnis yang lagi runtuh, ya. Misalnya yang runtuh sekarang, misalnya beberapa food and beverage lagi berat, travel. Kami punya unit bisnis travel ya. Travel saya di situ sampai sekarang tiarap ya. Saya shareholder di satu travel gitu ya. Ada beberapa. Tapi ada bisnis-bisnis yang lagi tumbuh. Ya home entertainment, tanaman hias, ikan cupang juga tumbuh sekarang ya. Bahkan sepeda. Jadi jangan bilang krisis ini nggak ada duit loh. Duit masih ada yang biasa beli tas Chanel, Hermes ya. Sekarang belinya sepeda. Salah satunya istri saya ya. Nah dengan teman-temannya saya lihat itu teman-temannya semua ya. Fotonya sama Brontom gitu ya, kalau dulu dengan tasnya gitu ya. Jadi kita lihat gaya hidup berubah. Tapi salah satunya adalah industri yang berhubungan dengan produk kesehatan, suplemen ya, dan segalanya. Coach, apakah ini cuma tren sementara? Saya mau beritahu, orang sekali sudah sadar, dia akan tahu bahwa itu penting. Bahkan saya katakan 1-2 tahun orang akan masih terbiasa pakai masker, rasanya ngeri kalau nggak pakai masker. Ya itu akan jadi gaya hidup. Bahkan masker pun sekarang sudah punya banyak fashion. Ya saya dikirimin sama sahabat saya, Sebastian Gunawan, desainer. Wah dikasih masker yang keren ala perancam busana ya. Nah yang terakhir ya, fabulous wealth. Sebuah mental atau mungkin wealth itu kalau diartikan di Indonesia agak susah. Kayak sebuah mental kelimpahan. Ya abundance mentality. Bagaimana membangun fabulous wealth? Kita harus selalu sadar, selalu ada sumber daya yang tidak terbatas dalam diri kita. Ya, jangan selalu merasa begini, aduh coach,
ya situ mah hebat, saya mah nggak ada apa-apa, saya mah cuma ibu rumah tangga, aduh saya mah masih muda, aduh saya mah udah tua, aduh saya mah nggak pendidikan tinggi. Coba cek ya teman-teman Yusana Family, penuhi kolom chat, ada nggak di antara Anda ibu rumah tangga tapi berhasil di Yusana? Banyak nggak? Banyak. Ada nggak yang masih muda berhasil di Yusana? Ada. Ada nggak yang sudah agak berumur berhasil di Yusana? Ada. Ada nggak yang masih kuliah berhasil di Yusana? Ada pastinya. Jadi mental kelimpahan adalah apa? Kita tahu bahwa Tuhan sudah berikan sumber daya yang tidak terbatas dalam diri kita. Ya, seringkali kita bukan kurang kemampuan, kurang kemauan. Jadi kita harus melihat dunia ini dengan sebuah wealth mentality. Bahwa segala sesuatu itu luar biasa sudah tersedia. Ya, jangan selalu merasa kurang, merasa nggak bisa. Orang lain udah pada berhasil. Kayaknya peluang itu sudah diambil orang. No. Selalu dari tahun ke tahun ada peluang-peluang baru. Ya, coba ingat. Saya ingat dulu 20-an tahun lalu ya. Kayaknya semua udah buka ya. Ada kue ini, ada gini. Wah, sampai sekarang kita lihat ya. Sejak pandemi ini orang bisa bikin itu macam-macam gitu ya. Kue ini apa, ada aja inovasi. Nggak pernah habis-habis. Ide nggak pernah habis, kreativitas nggak pernah habis. Pesan saya terakhir ya. Seringkali orang sukses bukan karena ditakdirkan. Tapi karena dia menetapkan hati untuk itu. Saya simpulkan 5 elemen, top elemen being fabulous in new normal era. Fabulous mindset, strategy, energy, health, dan wealth. Dan akhir kata, silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya lebih lanjut ya, silakan DM Coach Haryanto Kandhani. Saya dengan senang hati mensupport Anda secara free. Ya, konsultasi, Anda mau bertanya untuk dalam hal motivasi ya, via DM Instagram. Atau kalau Anda mau tahu program-program Coach online, banyak sekali program-program sales, marketing, public speaking untuk pencapaian Anda boleh WhatsApp di admin kami. Terima kasih Yusana Family. Saya undang kembali Mbak Syahnaz bisa ada bersama-sama dengan kita. Baik, terima kasih banyak Coach. Wah, tepuk tangan dulu dong semuanya yang ada lagi nonton di Zoom, di YouTube, yang ada di sini juga. Terima kasih banyak. Tadi sudah disebutkan, tadi ada 5 ya kan yang mesti dicatat. Nah, ternyata memang juga ada 5 hadiah Coach yang akan dibagikan. Coach mau baca? Ya, jadi selama beberapa hari ini ya sudah banyak Mbak Syahnaz yang ikutan ya dengan challenge dari Yusana, dan teman-teman ini berhak mendapatkan 2 buku masing-masing ya, 2 buku dari Coach Haryanto Kandhani dari 5 buku Coach ya. Nah, saya akan bacakan 5 pemenang hadiah untuk buku dari Coach ya. Pertama dari Instagram akun @wenichuan ya. Favorit quotes-nya katanya, seringkali seseorang bukan kurang kemampuan tapi kurang kemauan. Wow, dia sudah dapat itu kata-kata Coach sebelum Coach sudah ini ya, dia sudah searching mungkin. Mungkin, atau di kehidupan masa lalunya adalah seorang coach seperti Anda. Yes. Wow, mirip banget dengan kata penutup tadi, betul. Saya nggak sempat baru baca ini ya. Oke. Selamat untuk Ibu Weni Chuan. Yes, yang kedua @marita madusar. Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal. Padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang jelas sudah terjadi. Wow, Anda berhak mendapatkan buku nantinya. Ada lagi yang ketiga @bunga samosir. Wow, ini simple tapi tajam ya. You can if you think you can. Wih, keren banget ya. Kalau masih bisa dipikirin artinya masih bisa dijadiin kenyataan. Ya. Nah, ini gitu kan bukan quote saya nih. Ini memang keren banget ya, keren banget ya. @31G Van P. Wah, ini bahasa Inggris nih ya. Once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive result. Jadi begitu kita ganti pikiran negatif jadi positif, kita bisa berpeluang mendapatkan hasil yang positif. Betul. Ya. Yang terakhir selamat untuk Jivan. @Debbie_Alvano_Martinez. Nah, ini pour yourself a cup of positive and grateful tea every morning. The way you start the morning can affect your whole day. Every day is a fresh start. Wah, ini pasti orangnya sangat optimis. Selalu bangun pagi udah lihat dengan sebuah fresh start. Artinya awal yang baru. Betul. Wow. Coach, terima kasih banyak ya. Ini ilmu yang luar biasa. Dan untuk Yusana Family silakan Mas kameramen di close up. Ini adalah buku-buku yang akan dikirimkan nanti ya. Buku-buku yang akan dikirimkan sebagai hadiah untuk
pemenang yang sudah dibacakan oleh Coach Har tadi. Coach, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Selamat Janas. malam dan ini salam buat sepedanya. Yes, thank you. Selamat bersepeda, selalu sehat, salam untuk keluarga yes, ya. Thank you. Baik, selamat juga untuk Anda Yusana Family yang telah menjadi pemenangnya.